Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu jaga jarak dan ikuti protokol kesehatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya mau menyampaikan materi percobaan Mendel. Mendel adalah orang yang pertama kali meneliti tentang pewarisan sifat atau hereditas. Mendel atau lengkapnya Gregor Johann Mendel. Beliau hidup pada tahun 1822 sampai 1884. Seorang biarawan dari Brunn, Australia. Dalam eksperimennya, Mendel menggunakan tanaman kacang ercis atau nama latinnya Pisum sativum dengan alasan yang pertama, tanaman kacang ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tanaman yang dapat melakukan penyerbukan sendiri cenderung memiliki sifat yang konstan atau tetap. Yang kedua, dapat melakukan atau mudah melakukan penyerbukan silang sehingga nanti hasilnya dapat bervariasi. Yang ketiga, cepat menghasilkan keturunan. Keempat, mempunyai keturunan yang banyak. Alasan yang kelima, umurnya pendek. Dan yang keenam, antara varietas tanaman kapri ini atau kacang ercis ini mempunyai pasangan sifat beda yang kontras. Baiklah, untuk memahami jalannya penelitian Mendel, kalian harus mengenal beberapa istilah berikut. Yang pertama, P. P singkatan dari parental. P singkatan dari parental yang artinya induk atau tetua dalam suatu persilangan. Yang kedua, F singkatan dari filial yang artinya keturunan atau anakan. Berikutnya, genotip. Sifat yang tidak tampak dari luar, biasanya dilambangkan dengan pasangan huruf. Ya, genotip ini tidak tampak. Sifat yang tidak tampak dari luar. Contohnya misalnya H. Ini mewakili warna hitam misalnya. Ya. Kemudian fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Ini merupakan gabungan antara lingkungan dan genotip. Lingkungan ditambah genotip. Ini fenotip. Kemudian gamet atau sel kelamin. Gamet, sel kelamin. Misalnya genotipnya AA, maka gametnya terdiri dari A besar dan A kecil. Ya, sampai nomor 5. Jadi gamet itu sel kelamin. Kalau genotipnya A besar A kecil, berarti gametnya A besar dan A kecil. Berikutnya yang keenam, alel, yaitu bentuk alternatif suatu gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya. Misalnya H besar berarti alelnya H kecil. Yang ketujuh, homozigot, itu pasangan gen yang sama. Sebagai contoh, kalau H besar berarti pasangannya H besar. Ya, lebih mudahnya hurufnya harus sama. Kalau besar ya besar semua.
kemudian H kecil, T besar, T kecil, dan seterusnya. Yang kedelapan, heterosigo, ya, pasangan band yang berbeda, H besar, H kecil, T besar, T kecil, K besar, K kecil, dan seterusnya. 9. Hibrid, yaitu persilangan dua individu yang mempunyai sifat beda. Ada monohibrid, mono itu tunggal atau satu, berarti monohibrid artinya persilangan individu dengan satu sifat beda. Dihibrid, persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Trihibrid, persilangan dua individu dengan tiga sifat beda. Berikutnya, istilah yang ke-10 yaitu dominan. Dominan itu apa? Dominan artinya menang-menangan, sifat yang menutupi sifat yang lain. Resesif, sifat yang dikalahkan, berarti sifat yang tertutupi oleh sifat yang lain. Kemudian kalau intermediate, berarti sifat yang tidak mau kalah atau sama-sama ikut andil sehingga timbul dalam keturunannya. Bagaimana cara mencari gamet? Perhatikan cara mencari gamet. Misalnya genotipnya, ini genotip, ini gametnya. Genotipnya B besar, B besar. Karena dua huruf B sama besarnya, maka ditulis cukup satu B. Gametnya hanya satu B. Kalau genotipnya B besar, B kecil, maka gametnya B besar dan B kecil. Kalau genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, berarti kan? Ini kita ambil satu paling depan sini. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. Dan yang terakhir B kecil, K kecil. Jadi gametnya ada 4 dan seterusnya. Rangkanya seperti itu. Kemudian contoh persilangan monohibrid. Istilah-istilah sudah kalian ketahui, kemudian cara mencari gametnya juga. Sekarang saya berikan contoh persilangan monohibrid. Yang pertama, monohibrid dominan penuh. Monohibrid dominan penuh. Misalnya, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Warna merah bersifat dominan, maka parentalnya atau induknya merah. Saya tulis genotipnya M besar, ini merah. Disilangkan dengan putih, M kecil, putih. Gametnya apa? Perhatikan, karena hurufnya sama-sama besar ini, tulis satu saja, M besar. Kecil semua, M kecil. Maka keturunan pertama, ya keturunan pertama, perhatikan hurufnya ini gandengkan dengan ini, gabungkan.
M besar, M kecil. Tadi kalau M besar itu merah, M kecil putih. Terus kalau M besar dan M kecil warnanya apa? Ingat, monohibrid dominan penuh. Yang dominan warna merah. Maka karena M besar mewakili warna merah, maka genotif M besar, M kecil ini yang tampak atau fenotipnya ini warna merah. Paham ya? Sekarang jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, berarti parentalnya menjadi parental kedua. Ini parental pertama. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Ini tetap warnanya merah ya, karena merahnya dominan. Ini merah. Sekarang gametnya, karena ada dua huruf yang berbeda, di sini tulis dua, M besar, M kecil. Ini juga sama, M besar, M kecil. Terus bandingkan satu-satu yang paling atas. Ini nanti filial kedua, F2. M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Ini ada dua yang kembar ya, yang sama, besar kecil, besar kecil. Maka rasio atau perbandingan rasio genotip. Rasio genotip, perbandingan genotifnya. Tadi apa genotif? Sifat yang tidak tampak, maka berupa simbol-simbol atau lambang huruf berpasangan ya. Maka M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil M kecil. Ada berapa ini M besar M besarnya? Satu ya, satu banding M besar M kecilnya ada dua, kita tulis dua. M kecilnya satu. Jadi rasio genotifnya 1 banding 2 banding 1. Nah, kalau dinyatakan dalam persentase, nah, ini 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Berarti 1/4. Ini caranya, perhatikan. 1/4 kali 100%. 25%. Kemudian yang M besar M kecil, nah 2/4 kali 100%, 50%. M kecil 1/4 kali 100%, 25%. Ini kalau dinyatakan dalam persentase. Bagaimana rasio fenotifnya? Rasio fenotif, sifat yang tampak dari luar. Yang tampak apa? Perhatikan, tadi merah dominan ya, maka yang ada huruf M besarnya berarti berwarna merah. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Maka di sini kita tulis merah banding putih. Merahnya ada berapa bagian? 3 ya. Kita tulis 3 banding 1. Jadi rasio fenotifnya 3 banding 1. Bagaimana kalau dinyatakan dalam persentase? Sama. Ini jumlahnya kan 3 tambah 1 4 ya. Jadi merahnya 3/4 kali 100%, 75%. Putihnya 1/4 kali 100%, 25%. Kalau dijumlah semuanya, yang kalau benar harus berjumlah 100%. Paham ya? Paham enggak? Saya ulangi sekali lagi, coba saya ulangi. Jadi persilangan monohibrid dominan penuh berarti dengan satu sifat beda. Sifat bedanya apa di sini? Warna bunga. Ini saya contohkan, mawar berwarna merah dan bunga mawar berwarna putih. Merah disimbolkan atau genotifnya M besar,
putih genotipnya M kecil M kecil. Nah, maka karena sama seperti ini, gametnya kita tulis salah satu. M besar M kecil M kecil M. Nah, keturunan pertama semuanya berwarna semuanya M besar M kecil. Berarti warnanya apa? Karena merah dominan, maka setiap ada huruf M besar warnanya merah. Sehingga keturunan pertama 100% berwarna merah. Ya. Kemudian jika keturunan pertama ini disilangkan sesamanya, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, tetap ya merah karena ada huruf M besarnya ini tadi loh. Ya. Gametnya kalau hurufnya berbeda seperti ini, maka ditulis dua-duanya. M besar M kecil, M besar M kecil. Kemudian keturunan keduanya kita gandengkan atau kita pasangkan satu-satu. M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Nih, M besar M besarnya satu, M besar M kecilnya ada dua, M kecilnya satu. Maka perbandingan atau rasio genotipnya M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Rasionya 1:2:1. Kalau dinyatakan dalam persentase, perhatikan, karena semua bagian ini kan ada 4, ya toh? Maka M besarnya ini bagiannya 1, maka 1 dibanding 4 atau 1/4 dikalikan 100%, 25%. M besar M kecilnya tadi ada 2, maka 2/4 kali 100%, 50%. M kecilnya 1/4 kali 100%, 25%. Nah, kalau dijumlah semuanya ada 100%. Paham ya? Sekarang rasio fenotipnya. Fenotip yaitu sifat yang tampak dari luar. Ini merupakan perpaduan antara genotip dan faktor lingkungan. Yang tampak warna apa? Saya ulangi, karena tadi yang dominan warna merah, lambangnya huruf M besar, maka setiap ada huruf M besar, warna yang muncul adalah warna merah. Nah, kita lihat, yang ada M besarnya ada 3, maka merah 3. M kecilnya 1, putih 1. Dinyatakan dalam persentase 3/4 kali 100%, 75%. 1/4 kali 100%, 25%. Kalau dijumlah sama 100%. Paham anak? Kemudian untuk yang berikutnya, monohibrid. Kalau ini monohibrid benar penuh, yang intermediate sebetulnya sama. Perhatikan, intermediate berarti kedua sifat muncul bersama-sama. Saya ulangi, parental pertama, induk pertama, bunga warna merah, M besar, merah, disilangkan dengan mawar putih, M kecil, putih. Nah, gametnya tadi sama seperti tadi, kalau kembar tulis salah satu ya, M besar, sini M kecil. Maka keturunan pertamanya semuanya bergenotip M besar M kecil. Warna apa yang muncul di sini? Kalau M besar M kecil. Saya ulangi,
intermediate berarti kedua sifat muncul secara bersama-sama. Merah yang muncul, putih yang muncul. Maka 100% di sini berwarna merah muda. Bukan merah lagi, bukan putih lagi, tapi campuran antara merah dan putih. Merah muda. Jika kedua keturunan ini disilangkan sesamanya, M besar M kecil, M besar M kecil, ini merah muda, ini merah muda. Gametnya M besar M kecil, M besar M kecil. Nah, dipasangkan satu-satu seperti tadi. M2, M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Rasio genotipnya. Rasio genotipnya M besarnya ada berapa? 1. Tulis 1. M besar M kecilnya ada berapa? 2. Tulis 2. M besar M kecilnya 1. Perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Sama seperti monohibrid dominan penuh ya. Sama untuk rasio genotip. Yang berbeda di sini rasio fenotip, warna yang muncul. Apa saja warna yang muncul? Kalau besar semua merah, besar dan kecil merah muda, putih, itu kecil-kecil semua putih. Jadi ada 3 macam warna yang muncul. Maka perbandingan fenotipnya kita tulis merah dibanding merah muda dibanding putih. Merahnya ada 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Jadi diingat-ingat, ini gampang titenane. Untuk monohibrid intermediate baik rasio genotip maupun fenotipnya ini sama, 1 2 1 1 2 1. Tadi kalau yang dominan penuh rasio genotipnya berapa? 1 banding 2 banding 1. Rasio fenotipnya 3 banding 1. Bisa dipahami ya? Ini. Oke, untuk tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang lainnya ada di bawah video ini ya. Ya, selamat mengerjakan, belajar yang rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.